Bagus, cowok biasa yang terjebak di antara dua cewek istimewa. Sari, si gadis populer yang penuh pesona, dan Lestari, resepsionis misterius yang memikat hatinya. Dari pesta yang memalukan hingga momen romantis di pantai, hidupnya berubah jadi drama penuh pilihan sulit. Akankah Bagus menemukan jawaban di tengah gosip, pengkhianatan, dan cinta yang rumit? Dan langsung aja ke alur ceritanya. Cerita mulai pas Bagus lagi santai-santai di sofa waktu pesta bujang. Matanya tiba-tiba ke arah Sari, cewek populer yang penuh pesona lagi asik joget seru. Dalam hati, Bagus mikir, gimana ya cara deketin cewek semenarik dia? Sahabatnya, Joko, kasih semangat sambil ngasih pisang sebagai simbol keberanian. Masih agak ragu-ragu, Bagus pun coba nyamperin Sari. Mereka sempat joget bareng sebentar, terus Bagus buru-buru ke toilet. Tapi pas masuk, dia malah kaget banget sama kondisi toilet yang nggak kebayang. Pas keluar dari toilet, ternyata Sari sudah menunggunya di luar. Namun, kedekatan mereka malah jadi kacau. Saat anak-anak lain meneriaki jika Bagus lupa menyiram esnya yang agak kepincrit, kejadian itu bikin Bagus langsung drop mood. Pas balik lagi ke pesta, dia ngeliat Sari lagi santai kayak nggak ada apa-apa. Malam yang harusnya jadi momen manis malah berubah jadi pengalaman memalukan buat Bagus. Beberapa hari kemudian, ada pesta lagi. Kali ini, Bagus nongkrong bareng Joko dan Ayub. Mereka kasih support buat Bagus biar nggak nyerah dan nyoba lagi. Dengan dorongan dari teman-temannya, Bagus mulai ngumpulin keberanian. Dia pelan-pelan joget nggak jauh dari Sari yang lagi ngobrol seru. Sari cerita kalau dia nggak pernah pacaran sama siapa-siapa. Dan hal itulah yang bikin Bagus makin tertarik. Kemudian akhirnya mereka pun semakin dekat dan joget bareng bersama. Hingga setelah beberapa musik yang menghanyutkan, Sari pun memutuskan mengajak Bagus ke ruangan yang agak sepi. Di sana mereka mulai adu mekanik dan saling unboxing baju satu sama lain. Ketika mereka sedang asik-asiknya, Bagus pun berkata, cinta bukan hanya sekadar rasa, bukan hanya tentang kata-kata indah semata. Ia adalah dua jiwa yang saling menyapa. Di dalam kekurangan tetap setia bersama. Namun, hal itu malah membuat Sari menjadi ilfil dan memutuskan untuk mengakhiri adu mekanik mereka dan pergi meninggalkan Bagus. Keesokannya, Joko dan Ayub menunjukkan rasa kekesalannya dikarenakan Bagus tidak bisa memanfaatkan suasana semalam untuk menyicipi donat Sari enak atau enggak. Hingga tak lama kemudian, Joko, teman dekat Bagus, akhirnya mendapatkan Sari. Bagus yang merasa bahwa ini hanyalah bentuk kekesalannya dari penolakan kemarin, tiba-tiba ada drama yang bikin Joko dan Bagus menjadi bertengkar. Dengan emosi yang meluap-luap di antara mereka. Joko yang nggak bisa nahan emosi, akhirnya nekat membogemnya, sampai akhirnya Bagus pun pingsan. Sesampainya di rumah, buat ngilangin stres, Bagus milih buat liburan bareng ibunya. Di hotel tempat mereka nginep, Bagus ketemu sama Lestari resepsionis yang ramah dengan rambut pirang cantik. Bagus yang terpana langsung kasih pujian bikin Lestari senyum. Dengan nekat, Bagus ngajak Lestari kencan, tapi Lestari malah ketawa, yang justru bikin Bagus jadi minder. Namun, sebelum mereka pergi, Lestari memberitahu jika suasana siang ini pemandangan pantai sangat indah. Hal itu ia lakukan untuk mengembalikan moodnya si Bagus. Pada malam harinya, Bagus dan Lestari berjalan-jalan di pantai. Dengan suasana yang sejuk serta pemandangan bulan yang indah, membuat Bagus mulai merasakan benih-benih cinta. Namun, Lestari menyampaikan bahwa ia telah mempunyai seorang kekasih yang tidak lama lagi akan bertunangan. Namun, Bagus yang tidak akan menyerah begitu saja, memiliki pemikiran jika sebuah kencan yang indah akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Jika seorang pria bisa memikat wanita, maka malam itu bisa menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dengan diiringi benih-benih cinta, Bagus pun menyanyikan sebuah lagu merdu yang membuat Lestari langsung terhanyut dengan nyanyian tersebut. Mereka pun berbagi sebuah ciuman. Kemudian mereka menghabiskan malam dengan kehangatan yang unik, dengan menuju sebuah kamar, yang menjadi awal mula mereka melakukan unboxing, hingga melakukan duel adu mekanik yang sengit sampai larut malam. Keesokan paginya, Bagus terlihat berhias dan dandan lebih rapi agar terlihat gagah saat nanti dilihat oleh Lestari. Tapi Lestari
tiba-tiba ngasih tahu kabar buruk. Dia kehilangan kerjaannya karena ketahuan Bagus yang keluar dari kamarnya tadi pagi. Yang bikin makin sedih, pacar Lestari bakal datang buat jemput dia. Bagus cuma bisa merenung dan pasrah. Saat di perjalanan pulang, Bagus terlihat termenung. Lalu tiba-tiba ponselnya berbunyi dengan sebuah pesan yang mengkhawatirkan dari Sari. Ia mengatakan bahwa Joko telah melakukan kekerasan padanya, tanpa berpikir panjang. Bagus segera berbalik arah dan bergegas menuju ke rumah Sari, diliputi dengan kecemasan dan tekad untuk membantu. Ketika sampai di rumah Sari, suasana pun menjadi tegang. Bagus dengan hati yang terluka, mendesak Sari untuk mengakui hubungannya dengan Joko. Namun pertengkaran pun terjadi, dan Sari dalam kemarahannya mengancam Bagus akan dilaporkan ke polisi dengan tuduhan kekerasan yang tidak benar. Keesokan harinya, gosip dari Sari telah menyebar di sekolah, yang membuat teman-teman sekelasnya dengan kemarahan dan kekecewaan langsung melempari kertas. Sore harinya setelah di rumah, Ibu Bagus mencoba menenangkan hatinya dengan mengatakan mungkin saja Sari menyimpan perasaan hati kepadanya. Ibu Bagus diam-diam juga penasaran dengan Lestari, gadis resepsionis yang telah membuat hati Bagus bergetar. Namun, Bagus mengungkapkan bahwa ia tidak punya cara untuk menghubungi Lestari. Seketika Bagus mempunyai ide dengan cara menelepon tempat Lestari bekerja. Dengan alasan bahwa dompetnya ketinggalan, berharap bisa mendapatkan kontaknya, ide Bagus akhirnya berhasil dan ia mendapatkan kontak Lestari. Dengan penuh harap, Bagus menghubungi Lestari dan mengajaknya untuk bertemu. Lestari yang terkejut namun senang menerima tawaran itu. Tentu saja, hal itu memberikan kesempatan untuk Bagus agar bisa mengenal lebih jauh satu sama lain. Singkat cerita, akhirnya mereka bertemu dan menghabiskan waktu untuk bersama. Mereka kemudian memutuskan untuk melakukan adegan unboxing di sebuah toilet umum. Di tengah momen seru akhirnya datang dua orang wanita yang ingin menggunakan toilet. Karena sudah terlalu lama di dalam, wanita itu bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Tak lama kemudian, petugas keamanan muncul dan langsung menghentikan aktivitas mereka. Dengan nada tegas, petugas itu bertanya kepada Bagus, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Alih-alih berpikir cermat, Bagus dengan polosnya menjawab jujur tanpa berpikir. Mendengar pengakuannya, petugas langsung membogem tanpa peringatan. Keesokannya, ternyata mereka masih belum selesai melakukan unboxing. Bagus membuka percakapan tentang masa depan hubungan Lestari dan pacarnya. Dia juga menyarankan untuk mempertimbangkan lagi hubungan tersebut. Berharap masih ada harapan bagi mereka berdua. Namun, Lestari menyampaikan dengan tegas bahwa dia tidak dapat meninggalkan pacarnya, karena pacarnya memberikan dukungan finansial dan rumah untuknya. Dengan perasaan kecewa, Bagus berjalan dengan hanya menggunakan handuk dan menuju ke jalanan berharap ada tumpangan. Saat Bagus kembali ke sekolah, dia terkejut mendengar kabar bahwa Sari telah menyebar gosip tentangnya, bahwa dia adalah gay dan memiliki hubungan khusus dengan Ayub. Untuk membersihkan namanya, malamnya dia menghabiskan waktu bersama Suci, satu-satunya siswi yang masih percaya padanya. Mereka melakukan unboxing bareng yang ternyata Bagus tidak nyaman. Setelah pertandingan, saat Suci sedang mandi, Bagus mengambil kesempatan untuk kabur dengan tergesa-gesa tanpa pakaian sehelai pun. Bagus berjalan dengan hanya menggunakan kaos kaki untuk menutupi pisang miliknya yang masih berdiri tegak. Keesokannya, Ayub datang menemui Bagus. Ayub dengan muka yang serius menyampaikan bahwa dia sangat tidak nyaman dengan rumor itu. Dia juga merasa dijauhi oleh teman-teman wanitanya. Mereka sepakat untuk mengambil langkah baru yang akan digunakan untuk mendekati Sari. Dengan penuh semangat, Bagus mulai merubah penampilannya. Dia memilih penampilan yang lebih gaya, rajin berolahraga di gym dan memanjakan diri dengan perawatan di salon kecantikan. Semua usaha ini dilakukan untuk menarik perhatian serta mendapatkan hati Sari. Keesokan harinya, dengan penampilan baru dan penuh percaya diri, Bagus berjalan dan menjadi pusat perhatian para siswi. Di kantin matanya tertuju pada Sari dengan keberanian akibat penampilan barunya. Ia mengajak Sari berkencan, terkesan dengan perubahan Bagus yang sangat drastis. Sari memberikan sebuah ciuman yang lembut.
Mulai saat itu Sari terlihat sudah mulai menyukai Bagus, yang setiap kali bertemu Sari memberikan ciuman. Namun sebelum hubungan mereka terlalu jauh, Bagus perlu membereskan suatu masalah dengan Joko. Bersama Ayub, Bagus mulai menyusun rencana yang melibatkan Suci. Mereka meninggalkan bunga dan sebuah surat di meja Suci yang seolah-olah dari Joko, yang ingin menjadikannya pacar. Suci yang terkejut tapi senang menerima tawaran tersebut. Namun keadaan menjadi kacau ketika Joko menghina dan menolaknya. Dengan kecewa, Suci mengungkapkan bahwa Joko orang yang pertama melihat dan mencicipi apemnya. Dengan kemarahan dia memukuli Joko yang membuat seluruh siswa terkejut dengan kejadian tersebut. Malam itu Bagus mengajak Sari ke atap sebuah gereja, tempat di mana mereka bisa menikmati suasana kota yang indah dan memukau. Pemandangan itu membuat Sari meleleh. Dengan nafsu yang memuncak, Bagus mengajak Sari menghabiskan waktu di rumahnya. Meski sempat ragu, khawatir Bagus tidak jauh beda dengan lelaki lain, Sari akhirnya terbujuk dan pulang bersama Bagus. Saat mereka sedang melakukan pemanasan, sebelum melakukan unboxing, Bagus mengatakan bahwa dia memang berbeda dari pria lainnya, makanya malam itu tidak terjadi apa-apa. Namun, karena Sari kecewa dan sudah kebelet, hingga sudah melakukan pemanasan namun tidak jadi, Sari pun akhirnya menggigit jari Bagus sebagai bentuk kekecewaan. Pagi itu Sari sudah berada di dekat Bagus. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf atas sikapnya tadi malam. Sari pun dengan tulus menyampaikan keinginannya untuk membawa hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Mendengar itu, Bagus setuju, dan mereka pun memutuskan untuk memulai lembaran baru dalam perjalanan cinta mereka. Saat tengah menikmati waktu bersama, tiba-tiba, ponsel Bagus menerima telepon dari Lestari. Dalam panggilannya, Lestari memintanya untuk dijemput di stasiun dan membawa bunga favoritnya. Bagus terkejut dan kebingungan mencari alasan agar Sari tidak curiga. Tanpa sengaja, Sari mengira Bagus hanya pergi ke toilet. Dengan hati yang diliputi dilema, Bagus akhirnya menuju ke stasiun untuk menjemput Lestari. Setelah itu ia mengantar Lestari untuk bertemu ibunya. Di saat yang sama, Sari mulai merasa cemas karena Bagus tak kunjung kembali. Penuh rasa penasaran, ia mencoba menghubungi Bagus dan mengajaknya bertemu malam itu juga. Namun, Bagus menolak dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Bahkan ketika Sari mengusulkan untuk bertemu di malam berikutnya, Bagus kembali menolak, meninggalkan Sari dalam kebingungan dan pertanyaan yang tak terjawab. Dalam kebingungan dan perasaan antara Sari dan Lestari, Bagus merenung malam itu, menyadari dalam hati ia harus membuat pilihan. Karena terhanyut dalam kenyamanan dan kehangatan yang diberikan Lestari, Bagus akhirnya memutuskan untuk memilihnya. Namun, mendekati pukul 1 dini hari, Sari tiba-tiba muncul dan menunggu di depan rumah Bagus, mengaku sangat merindukannya. Mereka menghabiskan waktu berbicara di teras, berbagi momen kebersamaan dalam suasana malam yang tenang. Sayangnya, suara mereka yang ribut mulai mengganggu ketenangan para tetangga. Melihat situasi itu, Bagus menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara jujur kepada Sari. Dengan penuh beban di hatinya, ia mengungkapkan bahwa kini hatinya telah berpaling kepada orang lain. Seseorang yang memberinya perasaan nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Walaupun terkejut dan terluka, Sari hanya bisa menerima kenyataan pahit itu dengan berat hati, menyadari bahwa perasaan Bagus kini bukan lagi untuknya. 3 tahun berlalu dan kini Bagus telah menjadi penulis terkenal, menikmati kesuksesan dalam karir maupun kehidupan pribadinya bersama Lestari. Namun, pada suatu malam yang dingin, ia terpaksa harus meninggalkan kehangatan rumah dan Lestari untuk menghadiri reuni bersama Ayub, sahabat lamanya, di sebuah bar. Di bar tersebut, Ayub, yang sudah terlalu banyak minum, meninggalkan Bagus demi seorang wanita. Sendirian, Bagus terkejut ketika melihat sosok yang sangat dikenalnya, Sari, duduk sendiri di sudut ruangan. Mereka pun memulai percakapan, di mana Sari mengungkapkan bahwa bayangan Bagus masih sering menghantui pikirannya, bahkan saat ia menjalin hubungan dengan pria lain. Bagus, yang memahami batasan dirinya, ia menegaskan kepada Sari bahwa ia hanya berkomitmen pada satu wanita, yaitu Lestari. Ketika Bagus bersiap untuk pulang, Sari menawarkan diri untuk mengantarkannya. Ia meyakinkan Bagus bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena ia sendiri telah memiliki pasangan dan sedang mempersiapkan babak baru dalam hidupnya. Dalam perjalanan,
Sari mencoba memulai obrolan, namun Bagus asik membalas chat dari Lestari, membuat Sari merasa diabaikan. Kekesalan itu membuatnya mengendarai mobil dengan ceroboh, menciptakan ketegangan di dalam kendaraan. Akhirnya, Bagus meminta Sari berhenti untuk berbicara dari hati ke hati. Dalam momen itu, Sari mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya. Meskipun kekasihnya memberikan kemewahan, ia merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Sambil bersandar di pangkuan Bagus, bukan untuk beristirahat melainkan untuk melahap pisang milik Bagus. Bagus merasa terjebak dalam situasi yang tidak tepat, namun tak mampu sepenuhnya menolak tindakan Sari. Ketika Bagus sampai di rumah, niatnya ingin menceritakan semuanya kepada Lestari Pupus begitu saja. Yang ia temukan hanyalah keheningan yang sunyi dan dingin, serta pesan singkat yang tertinggal di layar laptopnya. Pesan itu sederhana, tapi mengiris hati. Lestari telah pergi. Bagus diam terpaku, rasa sakit yang melanda begitu nyata, seakan bisa ia genggam. Ketika ia mencoba mengumpulkan pikirannya, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan anonim muncul, dengan nada yang menyeramkan. "Kau pikir aku akan membiarkanmu bahagia? Tidak. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi." Air mata tanpa sadar mulai mengalir di pipinya. Rasa kehilangan dan ketakutan menyelimuti dirinya, menciptakan luka yang dalam. Di tengah keheningan yang mencekam, Bagus terjebak dalam perasaan yang menghancurkan, dan cerita pun berakhir. Gimana? Seru nggak ceritanya? Kalau menurut kalian seru, jangan lupa untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya.